Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan energi kinetik dengan frekuensi foton pada peristiwa efek fotolistrik. Nah, ini grafiknya sudah saya pindah ke samping ya, Dek ya. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, besarnya F adalah berapa Hertz? Nah, ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Oke, langsung aja kita cek grafiknya ya. Ini adalah grafik energi kinetik terhadap frekuensi. Jadi ini adalah energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron. Kemudian yang ini adalah frekuensi foton yang digunakan. Ingat, peristiwa fotolistrik itu adalah peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena logam itu disinari oleh foton dengan frekuensi tertentu. Nah, jadi 0,2 ini menunjukkan EK max. Nah, sebenarnya untuk membaca grafik itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ya, bagi adik-adik yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, silakan dicek di playlist ya, Dek ya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi dari video kita kali ini. Jadi 0,2 ini menunjukkan energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron. Kemudian di sini ada F0. Nah, F0 itu adalah frekuensi ambang. Kemudian di sini ada F, ya ini adalah frekuensi foton, tadi sudah kita singgung. Kemudian di sini ada 3,7, ini mestinya min 3,7 ya, karena dia berada di bawah. Nah, ini menunjukkan energi ambang. Simbolnya E0, jadi ada frekuensi ambang, ada energi ambang. Nah, tugas kita sekarang adalah menghitung frekuensi. Nah, adik-adik, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menghitung berapakah frekuensi foton yang digunakan. Nah, di video kali ini kita akan coba menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan pendekatan metode grafik ya, yaitu menggunakan metode kemiringan grafik efek fotolistrik. Jadi kalau kemiringan grafik ini sebenarnya ditunjukkan oleh nilai tangen theta. Jadi kemiringan itu kan gradien ya. Nah, gradien kalau di matematika itu sama dengan tangen theta. Nah, ternyata pada grafik efek fotolistrik, tangen theta itu nilainya sama dengan H. Nah, ini poin pentingnya. Harus diingat-ingat ya. Jadi tangen theta pada grafik EK max terhadap frekuensi pada efek fotolistrik nilainya sama dengan konstanta Planck. 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, kita akan menggunakan pendekatan ini untuk menghitung frekuensi. Caranya bagaimana? Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada segitiga kecil ya. Berarti kalau pada segitiga kecil ini, tangen theta sama dengan depan dibagi dengan samping. Saya tulis ini ya. Jadi tangen theta itu sama dengan H. Nah ini kalau pada segitiga kecil, itu adalah bagian depan dibagi dengan bagian samping ya. Jadi depannya ini adalah 0,2, ini kan 0 ya. Atau kalau secara umum, depannya itu adalah EK max. Kemudian sampingnya ini adalah F dikurangi F0, betul ya? Jadi frekuensi dikurangi frekuensi ambang. Nah, ini tidak perlu dihafalkan. Ya, cukup adik-adik ketahui aja dan dimengerti ya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Karena nanti tergantung soalnya, tergantung yang diketahui dan tergantung yang ditanyakan apa di soal ya. Nah, adik-adik, kita tidak bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung frekuensi. Mengapa? Coba perhatikan baik-baik ya. Di sini ada F, kemudian ada F0. F-nya ditanyakan, F0-nya tidak diketahui. Berarti ada dua variabel yang tidak diketahui. Hanya ada satu persamaan. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung frekuensi. Nah, lantas bagaimana? Sekarang kita akan coba menggunakan segitiga yang besar. Ya, jadi kalau segitiga besar, ini saya gambar, itu adalah yang ini nih. Nah, bisa bayangkan ya. Nah, kalau ini kemiringan grafiknya ditunjukkan oleh tangen theta, sudut theta itu sama dengan sudut di sini juga ya. Jadi ini theta, ini juga theta. Maka kalau acuannya adalah segitiga yang besar, tangen theta itu sama dengan H, tetap ya, tangen theta sama dengan H. Kalau acuannya itu adalah segitiga yang besar, berarti depannya itu adalah 0,2 ditambah 3,7 ya. Atau kalau secara umum berarti bisa kita tulis EK max ditambah E0 ya dibagi F. Nah, ini kan F ya. Jadi EK max ditambah E0 dibagi F.
E0-nya sama dengan 3,7 eV. Perhatikan besarnya energi itu tidak mungkin negatif ya. Jadi kalau tanda negatif ini mau menunjukkan kalau butuh energi sebesar 3,7 eV untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, itu juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi E0-nya sama dengan 3,7 eV. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung F ya. Karena hanya ada, kemudian EK max-nya ada dan E0-nya ada ya. Sehingga kita dapatkan F sama dengan, langsung aja ya Dek ya. EK max-nya sama dengan 0,2. Kemudian E0-nya sama dengan 3,7, betul ya? 0,2 ditambah 3,7. Nah, ini jangan lupa harus dijadikan joule ya. Berarti ini kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dibagi konstanta Planck ya, dibagi H. 6,6 kali 10 pangkat min 34. 0,2 ditambah 3,7 itu sama dengan 3,9 ya, berarti 3,9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, supaya video ini nggak terlalu panjang ya, jadi di sini hasil akhirnya itu kalau kita hitung ketemunya sekitar 9,5 kali 10 pangkat 14. Nah, ini satuannya adalah Hertz ya. Jadi besarnya frekuensi foton yang digunakan adalah 9,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, yang penting di sini adik-adik paham prosesnya, paham caranya, kalau angka itu bisa diganti-ganti ya sesuai dengan soalnya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.